Halo, saya Fadli Nurhak. Kali ini saya ingin berbagi kepada Anda mengenai konsep SMB terapi, Soul Mind Body Therapy. Di mana di SMB terapi ini kami lebih berusaha untuk membantu perubahan diri klien dengan ragam pendekatan, baik itu melalui bantuan teknologi ataupun seni dalam menterapi klien. Kita berusaha untuk terpadu untuk membantu perubahan di dalam diri klien. Nah, di SMB klinik sendiri, di klinik kami, biasanya sebelum klien bertemu dengan kami meminta tim kami untuk melakukan scanning sidik jari. Bisa menggunakan scanner sidik jari, kemudian kita simpan di komputer, ataupun kita bisa menggunakan form yang sederhana seperti ini, kemudian menggunakan cap sidik jari, tinta sidik jari. Nah, kemudian kita bisa menganalisanya. Nah, ketika kita menganalisa sidik jari klien, kita memungkinkan untuk mengetahui kecenderungan karakter dan kecenderungan area otak yang lebih dominan pada diri klien berdasarkan bawaan lahirnya. Hal ini sangat bermanfaat. Dari pengalaman saya mempraktekkan ke banyak klien, ini sangat-sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui terlebih dahulu kecenderungan karakter klien, kecenderungan potensi klien, kemudian dominasi otak klien berdasarkan bawaan lahirnya, berdasarkan genetiknya. Sehingga sebelum bertemu kita sudah mengetahui terlebih dahulu. Walaupun kita tidak, artinya kita tidak terpaku ya, kita tidak tersugesti dalam artian langsung melabel klien bahwa klien pasti seperti ini, tidak. Kita meyakini, kita memahami ini adalah sidik jari adalah lebih cenderung karakter bawaan lahir, dan kita paham bahwa klien mungkin saja saat ini sudah berubah, karakternya sudah berubah karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dipengaruhi oleh pola asuh, pola didik ya. Namun minimal kita sudah mengetahui kecenderungan bawaan lahirnya. Kita tinggal melihat nanti ketika kita berinteraksi dengan klien, kita akan bisa membandingkan kondisi kecenderungan bawaan lahirnya dengan kondisi sekarang. Ketika berinteraksi, minimal kita sudah mempunyai data mengenai diri klien, data awal gitu, data awal. Nah, ini dengan sidik jari ini kita bisa melihat polanya, pola sidik jarinya. Yang kita lihat adalah polanya. Kita bisa lihat polanya di sini. Kita bisa lihat polanya di sini. Kita dengan analisa sidik jari ini kita melihat polanya. Untuk dalam waktu singkat kita hanya memerlukan pola-polanya saja yang kita baca, jadi ke 10 jarinya dengan tinta ini nih. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui kecenderungan karakter klien, kemudian kita selanjutnya bertemu dengan klien secara langsung, kita berinteraksi. Nah, salah satu kasus yang baru-baru ini kita tangani, klien dia mengeluh cemas, tidak bisa tidur, kemudian dia kurang percaya diri dan berkurang kontak sosialnya. Ketika kita lihat dari analisa sidik jari, dia lebih cenderung dominan ke arah area otak limbik, kecenderungan bawaan lahirnya. Jadi kita tahu bahwa dia kecenderungannya sisi emosionalnya lebih kuat, sisi emosinya lebih kuat. Dan ada kecenderungan biasanya di area-area tertentu yang kecenderungannya ke limbik, dia tidak mudah untuk tertekan. Jadi berpikir dalam kondisi tertekan itu tidak mudah untuk seorang yang kecenderungan dominannya ke arah limbik. Ini kecenderungannya ya. Nah, sehingga ketika saya mengetahui keluhan klien dari informasi yang saya dapatkan, ini memungkinkan klien sudah sedang dalam kondisi tertekan dan sedang dalam proses untuk dia berusaha bertahan, menyerang atau bertahan. Nah, saya melihat jika dia sudah cenderung sudah tidak bisa tidur, tidurnya kurang, kemudian menghindari kontak sosial, dia cenderung flight.
bagian brainstem, bagian otak reptilnya dia cenderung sedang aktif. Dia cenderung sedang flight atau kabur. Dan ini pun sistem pertahanan diri. Sistem pertahanan diri seorang bisa menyerang, bisa kabur. Jika dia tidak bisa menyerang, dia akan kabur. Setiap orang ketika beradaptasi akan seperti itu. Ketika dia bisa menghadapinya, artinya bisa menerobosnya, bisa menyerangnya, fight, dia akan lulus. Jika tidak, dia akan bertahan atau kabur. Kaburnya ya kabur bisa dengan cara dia kabur, dia bisa kabur, bisa pergi dari rumah, atau bisa kabur dalam bentuk ya tadi, menghindari kontak sosial, mengurangi komunikasi, tidak berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ketika saya mengetahui bahwa dia kecenderungannya ke limbik, berarti saya akan berusaha untuk mengembalikan kenyamanannya dia. Karena biasanya limbik cenderung lebih memperhatikan zona nyamannya. Dia berusaha untuk mendapatkan zona nyamannya kembali. Nah, dia sedang berada di zona yang menurut dirinya bisa jadi asing, sehingga dia tidak nyaman. Begitu. Nah, sebelum melakukan proses terapi lebih lanjut, ketika sudah bertemu dengan saya, biasanya saya akan melakukan tes stress index untuk mengetahui indeks stresnya klien. Ini sebagai pretest juga bahwa apakah benar-benar klien sedang mengalami tekanan atau tidak. Karena saya curiganya ketika klien dengan tanda dan gejala seperti ini, klien sedang dalam kondisi tertekan. Ada stresor. Nah, kita biasanya melakukan stress index dengan komputer, dengan laptop, ada alatnya. Jadi saya mempunyai alat untuk mengukur stress index, dan ini sangat membantu. Nah, di SMB terapi ini kita berusaha memadukan antara teknologi, kemudian seni dalam menterapi. Ini untuk membantu kita lebih kuat lagi dan lebih terukur lagi dalam membantu perubahan di dalam diri klien. Nah, kita bisa melihat di sini klien di awal stresnya di 56. Ya, di sini kita bisa lihat stresnya dia itu di 56, stres indeksnya. Di 56 kita lihat, kita klik ya, ini daftar riwayat dari klien yang saya tangani terakhir ini. Nah, 56 ini masuk ke kategori 45 sampai 60 di sini. 45 sampai 60 ini masuknya temporary stress yang sudah terakumulasi ya. Nah, masuknya ke 56. Dia saat ini sedang berada di level 56 stress indeksnya. Nah, kita bisa lihat sistem persarafannya dari alat ini, dari teknologi ini. Kita bisa melihat kerja sistem persarafan klien, saraf simpatis dan saraf parasimpatisnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang kecenderungannya sedang tidak sesuai dengan umumnya normalnya seseorang di sini. Ini diharapkan ketika merasakan marah, khawatir, dia seharusnya lebih cenderung meninggi. Di kotak hijau ini meninggi. Jika ini tengah-tengahnya ya, dia seharusnya lebih cenderung meninggi ke sini. Hanya saja dia justru malah menurun. Jadi kemungkinannya dalam bentuk perilaku dia lebih cenderung ketika dalam merasakan marah justru semakin lemas dia. Dia tidak bisa mengekspresikan kemarahannya. Nah, kemudian kita lihat ada sesuatu yang menurun dan tidak sesuai dengan normalnya umumnya seorang. Ini di sistem imun terhadap lingkungan. Dia seharusnya meningkat sini, lebih baik meningkat dari saran dari sini. Di kotak hijau dia sudah keluar dari kotak hijau dan menurun. Jadi dalam perilakunya biasanya dia lebih cenderung menghindari kotak sosial. Dia biasanya tidak mau masuk ke lingkungan sosial yang tidak sesuai dengan harapan dia. Dan ini keluar sekali. Kemudian dalam kondisi takut, khawatir, dia seharusnya itu cenderung meningkat. Ini cenderung menurun juga. Jadi kebalikannya. Jadi sistem persarafan klien ini sedang dalam kondisi tidak pada normalnya, dan dia sedang dalam kondisi stres. Stresnya di level 56, ada stresor. Nah,
dengan bantuan alat ini, klien bisa lebih terukur tentunya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, klien ketika saya terapi di awal, saya terapi menggunakan pendekatan konvensional hipnosis dengan tutup mata. Nah, justru klien malah semakin stres. Dia di 60 masuknya ke chronic stres jadinya. Nah, melihat kondisi klien seperti ini, di konsep SMB terapi, kita tentunya tidak memaksa klien untuk tetap tutup mata dengan konvensional hipnosis. Nah, saya langsung mengubah pendekatan dengan informal hipnosis atau dengan pendekatan indirect hipnosis atau menggunakan pendekatan Ericksonian hipnosis. Nah, di sini sempat dari 63 langsung turun 39, sempat agak naik sedikit, kemudian ke 37 di terakhir. Nah, dia masuk ke pilihan 37, sehingga di sini 35 sampai 45 dia masuknya primary stress. Nah, kita bisa lihat sistem persarafannya apakah ada perubahan. Nah, di sini kita bisa melihat ada perubahan. Yang tadinya dia ketika dalam kondisi marah, merasa marah, kemudian khawatir, dia cenderung menurun. Di sini kita lihat dia justru sudah cenderung pada normalnya orang, mau naik ke atas, lebih cenderung mengarah ke atas, lebih meninggi. Dan kita lihat sistem imunnya ada perubahan juga. Sistem imunnya dia sudah mulai masuk, ya, sudah mulai masuk, ada perubahan. Nah, kita bisa melihat perubahan dari klien, bukan hanya dari diri klien, apa yang diucapkan oleh klien ataupun bahasa tubuh klien. Kita bisa melihat perubahan klien dengan alat ini. Kita bisa melihat juga usia pembuluh darahnya di awal. Kita perhatikan luar biasa. Usia pembuluh darahnya di 45 plus 45, indeks usia pembuluh darah klien. Nah, ketika terakhir kita terapi, ini kita bisa lihat ya, tanggalnya masih sama. Tanggalnya 2016 bulan 4 tanggal 1. Ini 2016 bulan 4 tanggal 1 juga ya. Nah, kita bisa lihat di sini indeks usia pembuluh darahnya di 26 plus 26, artinya ada perubahan. Dan alhamdulillah dengan pendekatan SMB terapi ini, dengan lebih terpadu memadukan antara teknologi dan seni menterapi, kita bisa lebih efektif dalam membantu perubahan pada diri klien. Dan jika Anda berminat untuk mempelajari bagaimana SMB terapi ini, bukan hanya mengajarkan teknik hipnoterapi, tapi kita pun mengajarkan pendekatan-pendekatan lain supaya kita bisa menjadi benar-benar profesional terapis untuk psikologi. Jadi bisa menjadi benar-benar profesional psikoterapis dan kita siap untuk praktek di klinik. Karena ketika mengikuti workshop kami, pelatihan di tempat kami langsung memberikan semuanya. Dari mulai bagaimana cara untuk kita mendapatkan data di awal untuk klien, kita ajarkan juga analisis sidik jari, kita ajarkan grafologis, kemudian kita ajarkan juga pendekatan-pendekatan teknologinya seperti apa, dan tentunya ragam tools untuk membantu klien dengan pendekatan psikoterapi. Dan ketika Anda menetapkan untuk mengikuti workshop SMB terapi, konsep SMB terapi ini, Anda hubungi nomor yang tersedia di akhir dari video ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.